Malam guys, saya menyimak jumpa pers dari seseorang ya yang selalu ngintil aja dengan timnya 00 itu ya. Nah, dari keputusan itu saya agak curiga sih, karena kenapa? Mereka meminta agar penelusuran yang namanya kasus Pina ini ditutup. Udah meminta kepada presiden katanya agar dilimpahkan ke kejaksaan. Katanya kenceng kemarin. Nyata nggak omongan saya itu? Nyata kan? 100% kan? Ada apa gitu loh setelah Bapak Deddy Mulyadi itu mengungkap semua fakta-fakta ini, penelusuran pertama nih, penelusuran ke Bapak Cecep nikah di bawah tangan katanya. Dijawab sama Bapak Deddy, kenapa nggak nikah di bawah kasur, umurnya 12 tahun. Makanya saya bilang kemarin geng motor ya, yang moneker apa tuh ya katanya ya, sama. Makanya saya bilang geng motor kok bisa Pak Cecep sama yang namanya Peggy Setiawan itu gede bareng gitu. Oh ternyata dia nikahnya umur 12 tahun bro ya Pak Cecepnya, setelah ditelusuri yang namanya Bapak Deddy Mulyadi kemarin. Ada yang percaya kira-kira ada orang laki-laki menikah umurnya 12 tahun habis sunat kali ya. Nah itu satu. Nah kedua, ucapan kemarin saya bilang kalian itu ada seseorang kemarin yang saya colek ya mengenai pengacara, apakah Anda itu pengacara Linda atau pengacara Pina. Nah sekarang kok saya bilang kita jangan tertipu juga dengan yang namanya keluarga Pina. Kok makin dekat sama yang pengacara pansos itu ya kan. Nah itu yang membuat saya aneh, terbukti kan. Nah kedua, kenapa miliarder pengacara itu kendor kata saya, ada apa? Tadinya teriak-teriak kencang sekencang sampai ke langit ketujuh, jangan menghalang-halangi. Sekarang kendor. Malah di akhir penutup perkataan tersebut bilang begini bro, kami memutuskan menutup penelusuran kasus Pina karena kami meminta kepada presiden agar kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Ada apa di balik semua ini? Apakah karena penelusuran titik terang dari Deddy Mulyadi banyak drakor-drakornya atau gimana ya? Apa sayembara mantili ini? Aduh, kocak deh guys ya. Ada orang yang silaturahmi kemarin ya, pengen lihat ketawa saya asli ya. Jadi ya biar ini juga, makanya saya bilang ada sayembara mantili ya. Sayembara mantili ini bro ya, jaka sembung bawa golok jadinya ya begitu. Tadinya ngomong sekencang-kencang langit, sekarang mengundurkan diri ya kan, menutup pengusutan yang namanya kasus Pina dengan alasan supaya tidak gaduh supaya tidak gaduh ya. Dibuat tidak gaduh karena banyak drakornya kata Bapak Jokowi, banyak drakornya, anak-anak mafia dilindungi ya tah. Setelah Bapak Deddy Mulyadi ya berkunjung ke sana kemari ya, semakin akan ada titik terang mengundurkan diri. Wow keren, pengacara katanya bilang kami kendor lah. Tuh kenyataan tuh 1000%, bukan 100% lagi ucapan saya ya kan. Saya tahu ada apa di balik ini semua. Kalian udah dapat transferannya 7 miliar ya kan, dapat kan ya, dapat kan dari keluarga drakor kan transfernya, makanya tutup. Pantesan itu sayembaranya naik, besok sayembaranya mencapai 500 juta juga itu besok. Ditutup bro kasus yang namanya penelusuran untuk kasus Pina, pengacara hebat itu dan timnya itu ya, yang si Tompel itu menutup itu. Nah akhirnya apa, siapa yang dicari? Widya
Kasus Widya apa? Kasus tompel. Baru di Indonesia ada kasus tompel. Sampai pengen tahu yang namanya alamat saya. Mengadakan sayembara. Hore. Terus dia yang pertama nyenggol, bilang saya yang menghalangi dia. Disenggol nggak mau, nyubit orang mau, ya kan? Disenggol nggak mau, nyubit mau, ya kan? Nah, begitulah bro, kira-kira dia nyenggol pribadi kita, disenggol nggak mau, ya banting juga. Karena drakor dari suami, kasus kematian suaminya aja dia aja nggak bisa tuntaskan, apalagi kasus Pina melibatkan jenderal-jenderal. Terlalu tinggi hak sepatunya kali ya, gampang kepleset. Makanya tuh lihat timnya bersama yang namanya miliarder ya, sekarang menutup kasus tersebut ya, saudara-saudari, menutup kasus tersebut ya. Kemarin dia bicara lantang, katanya dia meminta Bapak Jokowi agar tidak terjadinya gaduh. Apakah tidak terjadinya gaduh itu sebaliknya takut terbongkar, ya kan? Malu sebagai pengacaranya tah. Ya ndak, ngaku aja loh. Dikit-dikit teriak mak lampir, mulut comberan. Sepiteng emang.